Selamat datang di channel saya, Kanzasi. Perkenalkan, saya dengan Isti, selaku analis kebijakan dari Unit Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur. Nah, dalam hal ini mungkin saya beserta Mas Emir gitu ya, nantinya kami akan berdiskusi, memandu jalannya diskusi. Nanti juga dipersilakan jika Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan terkait perencanaan kebutuhan pegawai ASN, ini terkait pengadaan untuk tahun 2024. Baik. Nah, sebelumnya ini adalah profil tenaga ASN berdasarkan sumber dari BKN, di mana cut-off per triwulan ketiga tahun 2023, di mana ada 4,4 juta pegawai ASN. Potretnya adalah 22% di instansi pusat dan 78% di instansi daerah, di mana mayoritasnya ini yang menduduki jenis pengadaannya, jenis jabatannya PNS sebanyak 85%, kemudian 15% di P3K, dengan jenjang pendidikan mulai dari sarjana, diploma, kemudian SD maupun SMA. Memang sebagian besar, 72% ini pada jenjang sarjana. Nah, dari secara gender, 56%-nya adalah wanita, kemudian 44%-nya pria. Nah, generasi sebagian besar, 51%, berada pada rentang usia 19, rentang kelahiran 1977 sampai dengan 1994. Dengan jabatan, di mana 8% menduduki jabatan struktural, 54% jabatan fungsional, dan 38% menduduki jabatan pelaksana. Nah, ini berdasarkan data hasil pendataan BKN, di mana tenaga sempat mendata untuk potret tenaga non-ASN gitu ya di tahun 2022, di mana pendataan ini dilakukan pada 595 instansi, terdiri dari 66 instansi pusat maupun 529 instansi daerah, dan kurang lebihnya terdapat 2,3 juta tenaga non-ASN dengan variasi dari mulai gaji, masa kerja, gender, rentang usia gitu ya, maupun berdasarkan jenis jabatan yang diduduki oleh tenaga non-ASN tersebut. Nah, berdasarkan potret yang ada gitu ya, Kementerian Pan-RB mencoba untuk merumuskan arah kebijakan pemenuhan tenaga ASN di tahun 2024. Yang pertama, tetap berfokus pada pemenuhan layanan dasar yang bersifat langsung ke masyarakat. Di sini kami mendefinisikan pelayanan dasar itu merupakan tenaga guru maupun jabatan-jabatan tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua adalah seoptimal mungkin untuk penataan tenaga non-ASN yang ada di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Kemudian tentunya Kementerian Pan-RB juga membuka kesempatan untuk merekrut tenaga-tenaga talenta baru, di mana ini merupakan bisa dilamar oleh para fresh graduate gitu ya, melalui seleksi tenaga CPNS. Kemudian yang keempat adalah mengurangi sedapat mungkin terkait rekrutmen pada jabatan-jabatan yang nantinya akan terdampak pada transformasi digital. Nah, urgensi pemenuhan kebutuhan ASN di tahun 2024 tentunya ini berdasarkan evaluasi atas pengadaan-pengadaan sebelumnya gitu ya, terdapat kesenjangan atau belum terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan layanan dasar seperti guru maupun nakes. Nah, kita sama-sama menyadari pelayanan dasar ini merupakan bentuk layanan yang sangat penting gitu ya, karena efeknya ini sangat berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat secara umum. Kemudian yang kedua adalah rendahnya usulan kebutuhan instansi daerah sesuai dengan kebutuhan nasional. Nah, ini kami juga menemukan gap antara proyeksi kebutuhan secara nasional yang dilakukan oleh Kementerian Pan-RB dengan nantinya usulan-usulan dari masing-masing instansi daerah terutama. Nah, ini ada gap gitu ya, kesenjangan di mana berbanding terbalik rendahnya usulan tersebut. Nah, ini juga tentunya kami menyadari berbagai faktor yang menjadi pertimbangan para instansi daerah, terutama di dalam hal ini PPK gitu ya, para pimpinan instansi, biasanya itu terkendala di bagian ketersediaan anggaran.
Kemudian yang ketiga adalah penataan tenaga non-ASN. Nah, ini sesuai dengan mandat Undang-Undang ASN yang terbaru nomor 20 tahun 2023. Kemudian juga pemenuhan talenta digital untuk memenuhi program prioritas nasional dalam rangka mewujudkan SPBE. Kemudian yang kelima adalah membuka kesempatan bagi talenta-talenta baru untuk merekrut atau menduduki jabatan-jabatan CPNS. Nah, ini sesuai dengan amanat undang-undang, ini sekedar mengingatkan gitu ya Bapak Ibu sekalian dari masing-masing instansi bahwa sebagaimana pasal 65 Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN, bahwa pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini PPK gitu ya, pembinaan instansinya dilarang untuk mengangkat kembali tenaga non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Nah, larangan sebagaimana tersebut juga berlaku bagi pejabat lainnya di instansi pemerintah. Nah, pejabat pembina kepegawaian juga pejabat lain tersebut yang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dapat dikenakan sanksi peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini mungkin kalau instansi daerah itu kan sepemahaman kami itu ada undang-undang tentang administrasi pemerintahan daerah gitu ya. Itu mungkin bisa berdampak kepada hal tersebut. Nah, sebagaimana pasal 66 juga untuk kenapa adanya larangan tersebut, sebetulnya pemerintah ini saat ini sedang berfokus pada penataan tenaga non-ASN, di mana ini diamanatkan juga bahwa penataan tersebut paling lambat dilakukan sampai dengan Desember tahun 2024. Nah, ini kurang lebih nantinya alur pengadaan ASN di tahun 2024. Yang pertama, Kementerian PAN-RB itu di awal tahun 2024 sudah mengeluarkan surat permintaan usulan kebutuhan, baik kebutuhan pengadaan reguler maupun pengadaan untuk sekolah kedinasan kepada masing-masing instansi. Nah, ini saat ini instansi-instansi tersebut dalam proses pengusulan dalam platform digital Kementerian PAN-RB yaitu e-formasi, di mana cut-off-nya adalah sampai dengan 31 Januari 2024. Nah, nantinya Kementerian PAN-RB juga akan berdasarkan usulan tersebut, kami akan mereview dan juga menyandingkan dengan ketersediaan anggaran dan sebagainya untuk kemudian akan ditetapkan jumlah formasi nasionalnya dan per instansi. Jadi seperti kuotanya gitu ya untuk masing-masing instansi. Nah, jadi Menteri PAN-RB tentunya menetapkan ini tidak ujuk-ujuk menetapkan, tapi based on usulan dari masing-masing instansi. Kemudian kami juga akan menetapkan pedoman atau panduan tata cara penyusunan rincian. Jadi Bapak Ibu instansi ini saat ini sampai dengan 31 Januari itu baru mengusulkan jumlah keseluruhannya gitu ya, masih berupa total. Nah, nantinya selanjutnya akan Bapak Ibu perlu merinci kembali per jabatan yang dibutuhkan. Nah, bagaimana cara merincinya nanti kami akan mengeluarkan panduan, gitu saat ini sedang berproses, nanti Bapak Ibu dari instansi dapat menyesuaikan dengan panduan tersebut. Kemudian mempersiapkan sarana prasarana pengusulan rincian formasi. Nah, ini di BKN sedang memproses persiapan tersebut. Kemudian juga bagi instansi pemerintah nantinya juga akan menyampaikan progres rincian usulan tersebut gitu ya, rincian-rincian yang disusun based on secara detail jabatan, kualifikasi pendidikan, unit dan sebagainya. Kemudian nanti juga ini akan disampaikan ke BKN, kemudian BKN akan melakukan validasi terhadap usulan instansi. Kemudian nanti kami dan BKN, Kementerian PAN-RB dan BKN itu akan berkonsolidasi gitu ya untuk pengecekannya, kemudian akan ditetapkan dalam kebijakan pengadaan ASN di tahun 2024. Kemudian ini akan muaranya pada seleksi. Nah, tentunya untuk jadwal timeline seleksi nantinya lebih lanjut biasanya akan diatur oleh BKN gitu, karena nanti mungkin melihat ke persiapan sarana dan prasarananya juga. Nah, sebagaimana tadi disampaikan bahwa ini berdasarkan surat keluar Menteri PAN-RB di 21 Desember 2023 terkait permintaan usulan yang intinya instansi pemerintah ini mengusulkan kebutuhan ASN dengan wajib memprioritaskan penataan pegawai non-ASN. Nah, tentunya tadi sesuai dengan amanat Undang-Undang 23 tahun 2020 tahun Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 gitu ya, ada amanat untuk penataan non-ASN di mana cut off-nya sampai dengan Desember 2024.
Nah, atas dasar itulah kami menghimbau untuk prioritas pada pemenuhan tenaga non-ASN tersebut. Maksudnya prioritas untuk penataan pegawai non-ASN tersebut. Nah, nantinya pengadaan ASN ini terdiri menjadi dua, CPNS maupun P3K, di mana P3K ini kurang lebih diprioritaskan untuk pelamar non-ASN, namun juga tadi seperti disampaikan, dibuka juga peluang bagi pelamar umum, di mana pelamar umum ini bisa dari sektor swasta maupun para lulusan baru gitu ya, untuk melamar kepada ke jabatan-jabatan CPNS. Nah, nantinya juga dipertimbangkan bagi P3K jabatan pelaksana dimulai dari jenjang pendidikan sekolah dasar. Nah, sebagaimana telah dikeluarkannya juga keputusan Menteri Pan-RB nomor 11 tahun 2024, itu kurang lebih memuat nomenklatur jabatan pelaksana di instansi pemerintah. Nah, itu sudah ada jabatan list-list jabatannya yang dengan berbagai kualifikasi pendidikan juga ya, dan terdapat juga kualifikasi pendidikan yang sifatnya general gitu, semua jurusan, dan juga telah dikeluarkan kualifikasi pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai dengan sarjana. Nah, ini menjadi fleksibilitas bagi instansi, menjadi kebijakan bagi instansi, ada ruang untuk dapat mengusulkan kebutuhan jabatan tersebut. Nah, kemudian nanti juga instansi perlu mengusulkan melalui aplikasi elektronik, yaitu e-formasi, paling lambat 31 Januari 2020. Nah, pengusulannya ini melalui aplikasi e-formasi, di mana Bapak Ibu biasanya yang memegang user ini dari Bapak Ibu BKD, BKPSDM, BKPT gitu ya, ini melalui akun super admin. Nah, nanti akan ada form yang perlu diisi. Nah, ini seperti jumlah CPNS teknisnya, CPNS guru, CPNS nakes, dan juga P3K. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu untuk melampirkan surat pengantar serta surat pertanggungjawaban mutlak kesanggupan anggaran. Nah, ini seperti tadi dijelaskan, apa sih next-nya setelah mengusulkan, kami akan mengeluarkan kurang lebih penetapan kuotanya, jumlah penetapan kebutuhan ASN secara nasional maupun instansional. Nah, kemudian nanti juga kami akan mengeluarkan panduan yang berupa jenis jabatan apa saja sih yang bisa diisi untuk pengadaan CPNS, jabatan apa saja yang bisa untuk P3K, kemudian kualifikasi pendidikan, unitnya, kemudian proses bisnis gitu ya, tata cara penyusunan kebutuhan, serta bagaimana alur proses Bapak Ibu dari instansi ini mengusulkan bagaimana proses yang mana yang ke Menpan, mana yang ke BKN gitu ya, proses bisnisnya nanti akan diatur, kemudian daftar jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang dapat diusulkan. Nah, saat ini kami juga sedang berproses untuk permintaan naskah soal kepada instansi pembina, dan ini yang menjadi dasar untuk jabatan apa saja yang dibuka, karena tentunya jabatan dan jenjang yang dibuka akan mempertimbangkan ketersediaan naskah soal tersebut. Baik, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, Mbak Isti, ada pertanyaan dari Bapak Robi Varian, yaitu Bu, gimana kalau kepala daerah tidak mengusulkan untuk yang tendik yang sudah masuk ke dalam database BKN? Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya, maupun terima kasih moderator. Pertanyaan pertama tadi, bagaimana jika PPK kepala instansinya gitu ya tidak mengusulkan tendik yang terdata di BKN? Nah, mungkin ini bisa kita luruskan kembali gitu ya, bahwa yang diusulkan sampai dengan 31 Januari berupa jumlah kebutuhannya. Nah, tentunya nanti jadi ini tidak berbicara perorangan ya, apakah data si A diusulkan gitu, itu tidak gitu, melainkan jumlah kebutuhan. Nah, itu yang perlu disertai juga dengan SPTJM dari PPK, karena itu menjamin bahwa nantinya PPK atau instansinya itu sanggup untuk membayarkan gaji maupun tunjangan dari ASN yang direkrut. Nah, kemudian nanti setelahnya instansi itu perlu merinci per jabatan yang akan dibuka, akan diumumkan itu melalui nanti di aplikasinya BKN. Jadi dalam hal ini kita tidak berbicara perorangan itu apakah diusulkan, tapi kita selalu berbicara kebutuhan jabatannya. Nah, bagaimana jika perorangannya ini gitu ya, mungkin tadi karena ada
baik itu fresh grad maupun non ASN gitu ya. Nah, silahkan saja bisa melamar pada kebutuhan jabatan yang dibuka lowongannya gitu ya. Asalkan Bapak Ibu peserta ini memenuhi syarat jabatannya gitu. Nanti kan tentunya kayak misalkan P3K. P3K itu ada syarat pengalamannya atau syarat kompetensinya, syarat masa kerja dan lain sebagainya. Misalkan ada seperti itu maupun CPNS. CPNS juga biasanya nanti ada syarat-syaratnya gitu ya. Jadi jika memang memenuhi syarat sesuai, nanti kami juga akan menyampaikan, menerbitkan gitu ya. Biasanya nanti mungkin di pertengahan tahun kurang lebih seperti mekanisme seleksinya, persyaratannya. Jadi kalau terkait perorangan per individunya ini kita bicaranya nanti berarti kan pelamaran ya. Jadi selama memenuhi syaratnya bisa saja melamar. Cuman yang saat ini perencanaan kebutuhan itu sifatnya adalah jumlah atau kuotanya dahulu. Kemudian nanti akan disusul dengan rincian kebutuhannya. Jadi bicaranya lebih ke jabatannya. Mungkin demikian. Nah, kemudian pertanyaan kedua untuk tadi kuotanya gitu ya dari Pak Ihsan Sani, apakah mungkin kurang lebih sama kayak tahun lalu atau enggak? Nah, ini kita tidak bisa, Menpan ini tidak bisa statement apakah sama atau tidak, karena tentunya tadi disampaikan kami berangkatnya dari usulan dari instansinya, karena nanti kan yang membayarkan gaji ASN ini instansinya gitu ya. Jadi justru Menpan ini mendorong instansi untuk segera mengusulkan dengan pertimbangan sebagaimana di surat tersebut, kemudian untuk mendorong juga pemenuhan kebutuhannya. Jadi jika memang instansi membutuhkan jabatan terkait dan juga sanggup secara anggaran, itu bisa mengusulkan kepada secara kuotanya dahulu kepada Menteri Pan-RB untuk nanti tindak lanjutnya akan dirinci gitu ya. Jadi kalau untuk statement apakah dibuka atau tidak, ada atau tidak, justru kami menunggu usulannya dahulu. Mungkin saat ini seperti itu. Nah, itu yang cut-off-nya sampai dengan 31 Januari 2024 bagi masing-masing instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Bagian kedua, dan di sini udah ada di kolom chat pertanyaan yang pertama dari Bapak Bagus. Izin bertanya, untuk penyelesaian tenaga non-ASN, khususnya instansi pusat, akan dilaksanakan secara bertahap. Nah, seperti apakah langkah konkretnya? Dan ini ada banyak tenaga non-ASN, khususnya instansi pusat, belum terdata dalam database BKN. Padahal masa pengabdiannya lebih dari 1 tahun, bahkan 2 tahun. Mohon penjelasannya, terima kasih. Dan yang kedua, mungkin dari Ibu Yosi, ada izin bertanya, apakah tahun ini ada PPK umum, atau yang umum ke CPNS ya? Dan yang terakhir mungkin dari Ibu Yunisa, izin bertanya, berdasarkan berita yang beredar, lulusan PPG Prajabatan gelombang 1 dan 2 tidak mendapat kesempatan mengikuti PPK tahun ini, namun diberi kesempatannya mengikuti CPNS Pusat Guru. Apakah berita itu benar? Terima kasih. Mohon bantu untuk jawabannya dari Mbak Isti. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Izin untuk pertanyaan pertama gitu ya, tadi terkait pemetaan non-ASN. Nah, sebetulnya tadi seperti ini mirip dengan pertanyaan sebelumnya, bahwa pada intinya langkah konkretnya apa, tadi kan sudah diamanatkan di dalam undang-undang gitu ya, bahwa ya kalau penataan tentu ada cut-off-nya, ada timeline gitu agar segera selesai, karena tidak bisa pintunya ini terus-terusan dibuka gitu ya, nanti ya ini nggak akan jadi concern untuk segera penataannya. Nah, caranya bagaimana? Tentunya Menteri Pan-RB ini mendorong usulan dari instansi pemerintah, karena nantinya sesuai undang-undang yang mengangkat, memberhentikan gitu ya, ASN ini adalah PPK-nya gitu. Jadi Menpan tidak bisa serta-merta langsung mengangkat ASN gitu ya, langsung memberikan kuota, tapi kami sifatnya adalah merumuskan kebijakan-kebijakan tadi ya, penetapannya itu berdasarkan harus ada usulannya dahulu, karena tentunya usulan ini sebagai dasar bahwa memang PPK atau instansinya ini statement gitu ya, bagi dari mereka memang instansi kami membutuhkan jabatan tersebut, oh instansi kami ini memang sanggup membayarkan gaji dan lain sebagainya. Nah, berangkatnya dari situ dahulu. Jadi kalau langkahnya apa ya kami ya ini adalah kerjasama gitu ya antara Menpan dengan instansi-instansi lainnya yang perlu ada usulan-usulan tersebut. Nah, dari sisi pelamar adalah nanti dapat melamar sesuai dengan syarat jabatannya seperti itu. Jadi kami tidak bisa langsung jalan sendiri gitu ya. Tentunya ini harus berangkatnya dari usulan dari masing-masing instansinya tersebut. Nah, kemudian
Tadi apakah tahun ini ada P3K yang dapat dilamar oleh umum? Nah, tadi kalau kurang lebih rancangannya kalau untuk umum dapat juga untuk melamar ke CPNS. Nah, untuk detailnya gitu ya, mekanisme pelamaran sebetulnya nanti kami akan menerbitkan baik itu peraturan menteri maupun keputusan menteri yang saat ini sifatnya masih dalam proses penyusunan gitu. Jadi Bapak Ibu diharapkan untuk menunggu gitu ya kalau dari sisi pelamar, karena ini mungkin sesinya lebih maksudnya tahapannya dimulai dari dengan instansi pemerintahnya dahulu untuk mengusulkan gitu ya, untuk merinci. Kemudian nanti jika memang sudah final itu akan dibuka lowongannya di aplikasi SNC SNBKN. Kemudian masing-masing pelamar ini dapat melamar sesuai kebutuhan ya, sesuai syarat. Jika memang memenuhi syaratnya, kualifikasi dan lain sebagainya itu dapat melamar. Nah, kemudian untuk PPG, nah ini sebetulnya sama dengan pertanyaan yang sebelumnya, kurang lebih nanti bisa menunggu dengan mekanisme seleksinya ya Bapak Ibu, karena tentunya kami harus melihat, karena ini kan kami juga belum mendapatkan data keseluruhan dari masing-masing instansi, apakah jabatan tersebut dibuka, apakah soalnya ada gitu ya. Nah, itu kami perlu pertimbangan-pertimbangan tersebut. Nanti kalau mekanisme pelamaran dari instansi dari masing-masing pelamaran nanti akan diatur dengan ketentuan tersendiri. Mungkin saat ini yang bisa disampaikan demikian. Terima kasih. Baik, mungkin di sini ada tadi pertanyaan juga dari Fani Wulandari ya, apakah sudah fix hanya yang di data BKN yang bisa melamar P3K? Nah, ini kurang lebih nanti sama ya Bapak Ibu menunggu kebijakannya karena masih dalam proses perumusan di mana itu akan diputuskan oleh pimpinan. Jadi ini sama seperti dua pertanyaan sebelumnya, ini terkait mekanisme pelamaran, syarat menduduki jabatan-jabatan atau jenis pengadaan terkait gitu ya, nanti akan diatur lebih lanjut di mekanisme pelamarannya. Mungkin demikian. Terima kasih. Mungkin masih ada satu pertanyaan terakhir, Mbak, di kolom chat komentar dari Bapak Afif Wikri Wafik. Itu izin bertanya, apakah kebutuhan CPNS untuk fresh graduate S1 talenta digital untuk jabatan-jabatan tertentu mempunyai persyaratan khusus seperti sertifikat, kompetensi, keahlian TOEFL, dan lain-lain? Terima kasih Mbak Esti, mungkin mohon bantuan untuk menjawab ya. Terima kasih. Iya baik, jadi kalau untuk persyaratan sertifikat nanti itu juga sama akan ada pengaturannya gitu ya. Nah seperti misalkan TOEFL itu mungkin biasanya lebih ke yang relate jabatannya, misalkan di jabatan penerjemah, nah mungkin itu akan mensyaratkan kemampuan bahasa yang seperti itu. Nah sama halnya dengan jabatan-jabatan lain gitu ya, kayak misalkan di pemadam kebakaran itu juga biasanya ada sertifikasinya tersendiri. Jadi ini tergantung pada jenis jabatannya yang akan dilamar, karena untuk jabatan yang sifatnya spesifik harus ada skill khusus atau ada sifatnya kayak teknisi gitu ya, biasanya itu akan ada syarat sertifikatnya, baik itu menjadi syarat wajib maupun menjadi syarat tambahan gitu. Nah itu juga nanti bisa menunggu keputusan menteri yang akan mengatur sertifikasi. Mungkin demikian, terima kasih.